malam Pak Sofyan. Selamat malam Bu Jus. Terima kasih Ibu, senang Pak Sofyan ngajak Ibu untuk sharing hari ini. Pak Saya juga Sofyan, senang Bu. ya Pak Sofyan, apa yang mau dibagi, mau diceritakan sama Ibu? Ya Bu, ada masalah yang saya mau ceritakan sama Ibu nih. Saya curhatkan sama Ibu masalah Ya, anak murid saya kelas 6 dalam menerapkan budaya positif Bu. Ya, saya merasa di sekolah mungkin bisa menerapkan karena ada guru, tapi udah pulang ke rumah ya apa yang dipelajari tidak bisa diterapkan di rumah. Masalahnya misalnya sepatunya tidak bisa diletakkan pada tempat sepatu. Pas hari hujan sepatunya basah, besok mereka nggak pakai sepatu lagi ke sekolah, pakai sendal. Ini merupakan suatu masalah bagi saya, Bu. Nanti dilihat oh, oleh kepala sekolah atau rekan-rekan, oh, apa anak ini dibiarkan sama wali kelasnya nggak pakai sepatu atau bagaimana, gitu. oh Inilah jadi gitu. permasalahan saya, ya Bu. Berarti maksud Bapak ini siswa kita itu, siswa Bapak yang kelas 6 sudah melakukan budaya positif di sekolah. Namun ketika di rumah tidak diterapkan gitu ya Pak ya? Iya, Oke, ini jadi masalah bagi saya. iya Pak ya. Eh, dengan pertemuan kita sekarang, berarti harapannya Bapak itu supaya bagaimana Pak? Eh, kalau harapan Supaya saya begini, Bu. Harapan saya, anak ini bisa menerapkan di sekolah dan di rumah. Tentunya ada bantuan dari keluarganya, orang tuanya lah, gitu, Bu. Bisa bekerja sama lah dengan sekolah atau bagaimana. Jadi, mungkin saya ingin ada opsi-opsi untuk bertemu dengan wali murid untuk membahas ini supaya oh, di sekolah dan di rumah bisa sejalan gitu Bu. Karena oh, bagaimanapun perhatian orang tua terhadap anak ini memang sangat perlu gitu Bu. Mungkin dari iya hal-hal yang iya kecil ya, sangat berarti gitu. iya iya. Oh, berarti selama ini apa yang sudah Bapak lakukan eh, untuk supaya budaya positif yang di sekolah itu teraplikasi juga, Eh, terimplementasi juga di rumah begitu? Selama ini hanya sebatas di sekolah dan berpesan kepada siswa, di rumah juga dilaksanakan hal-hal yang untuk kebaikan dirinya gitu. Seperti tadi sepatu, dasi, ini tidak harus orang tua yang harus mengingatkan, tetap anak itu sendiri karena anak ini sudah besar Bu, sudah beranjak dewasa juga gitu kan, sudah remaja gitu, dan dewasa dan remaja. Nah, jadi inilah yang saya telah lakukan gitu. Namun ini saya merasa kurang Bu, kurang puas dengan hal tersebut. Jadi saya ingin melakukan itu gitu. Jadi Iya iya. inilah opsi Heeh. saya Harapan bekerja yang sama sangat dan bagus. kolaborasi. Uh, jadi Jadi inilah harapan saya Bu. iya, eee, ini kan kalau di sekolah sudah menerapkan budaya positif anak kita itu, namun di sekolah belum maksimal. Kalau ada, skala nilai 1 sampai 10, anak kita ini saat ini dalam implementasi budaya positif itu dinilai berapa, Pak, Kalau menurut saya Bapak? menilai ini, menurut saya itu masih di angka 6 Bu, ataupun 5, Oh 6 lah 5, gitu. berarti sudah tahap 50% mereka melaksanakan Ya, budaya positif ya, Pak, ya? ya. Ya, jadi harapannya Bapak, kita ini nanti Bapak bisa mencapai ke nilai berapa anak kita ini? Harapan saya ke nilai 9 lah, 89 lah Bu, gitu, Oh iya, untuk makin ini mantap. gitu, nggak usah terlalu tinggi dulu targetnya kan. Iya Tapi iya iya yang iya. jelas ukuran lah antara rumah dan sekolah gitu. Jadi
hal-hal yang diri pribadi anak ini dalam mempersiapkan diri ke sekolah, buku, dasi, topi, dan sepatunya ini tidak perlu lagi kita mengingatkan terus-menerus mengapa sepatunya bisa Iya, iya, basah, mengapa dasinya ketinggalan gitu. iya. Hmm. Itu Pak, strategi apa yang bisa Bapak lakukan supaya bisa mendapatkan nilai itu? Dalam hal ini, nah saya mengambilkan strategi atau opsi saya akan Mhm, bekerja sama dengan orang tua wali murid, akan iya, mengadakan pertemuan, bagaimana ini supaya kita bisa sama-sama gitu kan, karena iya, kalau di sekolah kita terapkan, di keluarga juga tidak dilakukan, eh, gimana ya Bu, nggak bisa terlaksana seperti yang saya inginkan gitu. Jadi kalau iya, misalnya ya. udah ada kerjasama dengan orang tua wali ini, bisa mudah-mudahan bisa dilaksanakan lah ini. Tidak-tidaknya saya bisa mencapai nilai yang saya harapkan tadi lah 8 atau 9 gitu untuk budaya positif kepada siswa ini tadi Bu. Iya, baik. Berarti akan, bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat gitu ya, Pak, ya? Iya, Jadi, iya. eee, ukuran keberhasilan Bapak dalam ini bagaimana, Pak? Kira-kira mengukurnya bagaimana? Bukan kira-kira. Eh, Mengukurnya saya ini tadi Bu, bisa pakai angka yang saya sampaikan ingin 9 ini supaya nanti tak ada alasan lagi sepatunya basah karena kehujanan, dasinya tinggal karena lupa, tidak diingatkan sama orang tua gitu. Bu. Oh, Nah, gitu. jadi Berarti iya, upacara udah pas gitu. iya. Berarti Hmm. Bapak mengukurnya dari, ketika mereka datang ke sekolah, anak-anak kita ini sudah, rapi gitu ya, Pak, ya? Ya, Tidak ada yang ya, oke, tidak ada yang baik. tinggal lagi gitu. Iya. Eee, kapan kapan Bapak bisa ini melaksanakan, eee, komunikasi dengan orang tua maupun masyarakat itu, Pak? Eh, Begini Bu, kalau saya mau secepatnya Bu, dalam minggu depan ini sudah saya laksanakan dengan tentunya berkomunikasi dengan kepala sekolah lah dulu, sudah minta izin bagaimana nanti bisa melaksanakan dengan pertemuan orang tua wali gitu. Tentunya Oh, tidak lepas iya. juga dari bertanggung jawab kepala sekolah. Jadi saya akan Oh, iya. komunikasikan juga dengan kepala sekolah gitu. Iya, bagus, Pak. Terus, siapa yang bisa membantu Bapak untuk, menjaga komitmen Bapak ini? Ya tentu atasan saya kepala sekolah, kemudian didoronglah oleh rekan-rekan saya tadi lah Bu yang ini. Tentunya saya berharap ini bisa mendukung saya lah untuk hal yang seperti ini gitu Bu. Oke, baik, Pak, rencana yang sangat bagus. Eee, saya juga tidak sabar lagi untuk menunggu hasil dari aksi Bapak ini nanti. Itulah Pak, tidak terasa waktu kita sudah mau hampir selesai nih Pak. Dari pertemuan kita ini, perbincangan kita ini, apa yang bisa Bapak dapat Pak? Saya merasa lega Bu, lega karena eh, segala rasa dalam pikiran saya sudah saya curahkan. Mudah-mudahan nanti apa yang saya ingin laksanakan. Terima kasih Bu atas mendengar curhatan saya eh, dengan baik Bu. Sama-sama Pak, selamat melaksanakan Iya, aksinya. iya, Tidak sabar menunggu Bapak lagi untuk menceritakan nanti lagi ya Pak ya. iya Bu. Oke, sampai Terima kasih jumpa Bu. Pak, saya tunggu curhatannya Iya, lagi. iya Terima Bu. kasih, selamat Ah, malam Pak. selamat malam Bu. Oke, selamat malam Bu Jos. Selamat Eh, malam Pak Sofyan. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik Pak, walaupun agak ada Oh, resah-resah sedikit. oh, oh, resah ya Bu. Boleh diceritakan apa yang resah dan gelisah yang Ibu rasakan gitu? Pada Begini saya, Pak, eh, minggu-minggu, terakhir ini, bahkan mungkin dalam sebulan ini dan akan ke depan, itu
rasanya membagi waktu saya susah, Pak, karena sekolah kami kebetulan mendapatkan pusat keunggulan. Jadi, dalam pusat keunggulan ini ada pemberdayaan, untuk meningkatkan, kompetensi guru juga. Jadi hampir setiap hari ada lokakarya, in-house training, begitu, Pak. Nah, sementara saya juga kan mengajar ini. Nah, dalam mengajar ini juga kita perlu, masih banyak yang harus dicapai. Padahal waktu ujian semester sebentar lagi, masih banyak juga materi yang belum tercapai gitu, Pak. Jadi, rasanya pusing bagaimana membagi waktu, capek gitu loh, Pak. Jadi hampir mau pecah kepalaku ini, Pak, makanya saya telepon Pak Sofyan, siapa bisa saling berbagi gitu, Pak. Oh, jangan sampai pecah lah, Bu. Ya, kan memang kita akhir-akhir tahun ini disibukkan dengan hal-hal untuk ya seperti Ibu tadi kan akhir semester juga ada kegiatan-kegiatan lain tambahan. Eh, Tentunya hal ini ya membuat apa kita agak merasa lelah atau capek. Apakah nanti ini Ibu melakukan ini eh, bagaimana, Bu? Eee, Apa namanya menyelesaikan ini pekerjaan Ibu bisa terlaksana itu bagaimana opsi-opsinya Bu? Rencana apanya Bu? Gini, Pak, ya selama ini kalau kalau saya kalau, eee, siswa lagi belajar, eee, kadang saya tinggalkan tugas begitu kan, materi. Oh, Nah, karena lokakarya ini juga tidak bisa kita tinggal, dari ya. segi kehadiran kita juga nanti itu berapa persen, akhirnya bukan hanya ke diri kita, ke sekolah juga kena gitu. Ya saya masih sebatas, tinggalkan materi, tugas, tinggalkan LKPD begitu, atau bagi link untuk dipelajari gitu, Pak. Oh, jadi dalam tugas utama Ibu melaksanakan tugas-tugas lain yang sifatnya penting. Jadi Ibu melakukan itu halnya secara bersamaan berarti Ibu ya. Jadi Iya, Pak. Ibu membagi waktu. Nah, jadi ini eh, hambatan ini ad- menghambat tujuan Ibu tidak dari utama kegiatan Ibu ini gitu. Iya, Pak, Ibu merasa ada hambatan. ya hambatan yang saya alami itu, ya hambatan membagi waktu ini, Pak. Jadi bagaimana saya Hmm. membagi waktu gitu. Jadi, sebenarnya saya juga, berencana untuk membuat materi-materi yang interaktif supaya bisa biarpun saya tidak ada namun anak mengerti gitu. Berarti Ibu ada peluang untuk menyelesaikan masalah Ibu ya. Ada opsi-opsi yang Ibu ingin lakukan. Jadi Iya, Pak. opsi-opsi tersebut, nah, apa opsi yang ini Ibu gitu, yang ingin Ibu eh, laksanakan gitu. Eee, Opsi yang saya laksanakan, Pak, itu, eee, yang ingin saya lakukan itu membuat video-video pembelajaran. Nanti ketika saya bagikan itu saya juga akan, eee, me bekerja sama dengan siswa-siswa yang, kira-kira cepat selama ini yang saya lihat cepat nangkap gitu. Nah, dan mereka saya akan ajak share ketika mereka sudah paham dengan materi yang saya sampaikan, maka, nanti saya akan minta tolong supaya juga bisa membantu teman-teman mereka yang belum paham. Jadi semacam tutor sebaya gitu, Pak. Oh, iya. Baik. Oh, berarti Ibu udah ada rencana dan aksinya untuk melaksanakan mengatasi masalah tersebut ya, Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan opsi-opsi Ibu tersebut dengan baik, Bu ya. Iya, Mungkin Pak. eh,
Itu yang bisa ya kita bahas untuk malam ini, Bu, ya. Nanti bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu, atas curhatannya. Bagaimana Terima rasanya, kasih, Bu, Mas. setelah curhat Terima kasih, Pak, ini? sudah Uh, mendengar, curhatan saya, sudah mulai lega saya rasanya, Pak, agak plong ketika membagikan masalah saya nih sama Bapak, dan bisa oh, menekankan dan mengingatkan saya supaya bisa langsung melaksanakan aksi saya ini, Pak. Terima oke, Bu, kasih. ya. Terima kasih, Bu, ya.